الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السنة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي وارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحمنا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي يا رب
Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Arisalah Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Nurdin Mahmud MM. Yang kami hormati Ketua Yayasan Arisalah Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Fadrul Munir MMPP. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan kata sambutan. Yang pertama, saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada seluruh hadirin wal hadirat, jamaah semuanya yang hari ini alhamdulillah bisa penuh di aula ini dan juga di luar-luar itu masih penuh. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya mengadakan Maulidun Nabi ini tidak hanya di sini saja, dimanapun kita berada, dan banyak dari masing-masing lingkungan masyarakat semuanya juga mengadakan Maulidun Nabi. Nah, salah satunya adalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan dalam keadaan yatim, yang dalam keadaan yatim piatu pada saat itu, tapi Allah mengangkat derajatnya, dijadikan sebagai nabi, dijadikan sebagai rasul pilihan Allah, khatamul anbiya wal mursalin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergembira kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Ketua Dewan Pembina Yayasan Arisalah Jakarta, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Nurdin Mahmud, Matanullah biduli hayati wa bi ulumi. Yang kami hormati segenap penasehat Yayasan Arisalah, segenap pengawas Yayasan Arisalah, dan seluruh pengurus Yayasan Arisalah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Rektor Ibrijah atau yang mewakilinya, para dosen, dan tak lupa Ketua Panitia Bapak Ustadz Haji Ali Rosidi, meskipun tua tapi semangatnya luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu jamaah maulid yang insya Allah semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Jamaah rahimakumullah, kembali kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan kudrah iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dipertemukan dalam sebuah majelis, itu peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya kita mudah-mudahan seluruh urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya kita mudah-mudahan seluruh anak keturunan kita Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Dan yang paling penting adalah hadirnya kita semuanya pada pagi hari ini, hutang-hutang kita lunas semua. Betul amat berarti ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita ungkapkan rasa syukur kita biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah.
kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya, sehingga Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat beserta salam tak lupa bertujuan karena Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, ini maulid bapak dan ibu-ibu, tapi yang di dalam banyak kan? Itu tandanya apa, Bu? Tapi memang di mana-mana kalau ada maulid yang rajin ibu-ibu, yang padat ibu-ibu yang penuh. Maka ibu-ibu patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih dimudahkan langkah kaki kita menuju ke majelis seperti ini. Kenapa? Setiap langkah kaki kita, ibu-ibu yang kami hormati, bapak-bapak yang berbahagia, dari rumah kita menuju ke sini, insya Allah setiap langkah kaki kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Subhanahu wa taala. Ibu-ibu punya dosa apa enggak? Punya apa enggak? Jawabnya banyak. Kita harus menyadari kita ini banyak dosa. Umat Nabi Muhammad SAW kayak seperti kita ini banyak sekali berbuat dosa. Tetapi kelebihan dan keistimewaan umat Nabi Muhammad, setiap kita melakukan perbuatan baik, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirnya kita pada pagi hari ini mudah-mudahan menjadi saksi besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengharap mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, kalau keluarga besar Aris salah dikumpulkan semuanya pasti nggak cukup ini. Ya, ini kan rata-rata baru ibu-ibu, di luar sekecil bagian bapak-bapak saja. Ya, belum jamaah hajinya, dakwanya, pasca haji sebagainya, saya yakin pasti nggak muat. Makanya kami sebagai pengurus Yayasan Al-Salah kadang lagi berpikir mana di daerah Jakarta ini ada tempat yang lebar digunakan untuk mengumpulkan seluruh jamaah Risalah. Pak Kiai Rosid sebagai penasehat itu beliau sering menyampaikan kita harus punya gedung sendiri, harus punya tempat sendiri untuk mengumpulkan seluruh jamaah Risalah. Kalau itu ada luar biasa Kiai Rosid ya. Ini PR besar bagi kita. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Arisalah secara keseluruhan alhamdulillah programnya dapat berjalan dengan baik. Mulai dari haji, umroh, kemudian pendidikan dakwah, kemudian ada panti asuhan yatim dan duafa, majelis taklim, bahkan pondok pesantren, semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah, ini berkat doa bapak dan ibu semuanya. Mudah-mudahan Arisalah ke depan semakin mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada jamaah umroh satu rombongan sekarang berposisinya berada di Mekah dan dipimpin oleh Ustaz Ulul. Kemudian pondok pesantren Arisalah sudah mulai menerima santri baru. Mohon doanya mudah-mudahan pondok pesantren Arisalah senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Santri-santri kita yang sedang belajar menuntut ilmu di sana, Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan Allah jadikan pemimpin di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh ketua panitia. Mungkin kami bisa mengundang, tetapi kami belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik karena keterbatasan yang dimiliki oleh kita semuanya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu memakluminya. Insya Allah ibu-ibu yang berada di dalam ini kan mungkin masih terasa gerah Bu ya. Mudah-mudahan gerahnya ibu saat ini menjadi saksi, besok menjadikan bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Karena apa Bu? Kalau kita nggak ada rasa mahabbah kepada Nabi, nggak mungkin kita bisa hadir di sini.
Rasa mahabbah, rasa cinta yang ada dalam hati kita harus kita jaga. Rasa mahabbah kita kepada Nabi harus kita pelihara dalam hati kita. Kenapa Bapak dan Ibu yang kami hormati? Akhir-akhir ini banyak sekali umat Islam diadu domba. Umat Islam dipecah belah. Supaya apa? Kita bercerai-berai. Kalau umat Islam bersatu kuat, pasti semua musuh-musuh Islam akan jatuh semuanya. Makanya rasa mahabbah cinta kita kepada Nabi jangan sedikit pun hilang dalam diri kita, sehingga kita menjaga ukhuwah di antara kita. Mudah-mudahan sedikit rasa mahabbah yang ada di dalam hati kita kepada Nabi kita Muhammad SAW menjadi asbab kita mendapatkan pertolongan dari Nabi kita Muhammad SAW. Jangankan kita Bu, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita tahu siapa paman Nabi yang mendapatkan keringanan ketika mendapatkan berada siksa neraka. Siapa? Nah, hebat, pada hafal semua. Kenapa dia mendapatkan dispensasi? Karena apa? Ada rasa bangga, ada rasa farha, bahagia ketika Nabi kita Muhammad SAW lahir. Sampai saking senangnya dia memerdekakan budaknya. Makanya dengan perasaan bahagia itulah akhirnya Allah memberikan dispensasi keringanan setiap hari lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, apa bukti cinta kita kepada Rasul? Dalam keterangan dijelaskan, man ahabba ayyana ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuhibbu hubban syadidan. Siapa yang ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falihubbihi hubban syadidan. Maka cintai beliau dengan cinta yang menggugah, dengan cinta yang sedalam-dalamnya, dengan cinta yang sesungguhnya. Apa bukti cinta kita kepada Rasul? Wa alamatul hubbi al-istiqamatu tsaniyatil hasanah. Yaitu bukti cinta kita kepada Rasul adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Apapun sunnah Rasul banyak. Ya Bu, di antaranya qiyamul lail. Ya, bangun tengah malam di sepertiganya malam. Ketika Rasul memerintahkan untuk bangun tengah malam, Rasul pun bangun. Bahkan dalam sejarah yang kita baca, kaki Rasul sampai bengkak karena keringnya sujud dan ruku. Lalu timbul pertanyaan, kita suka bangun malam, suka? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad
kita semuanya mendapat berkat semuanya. Apa yang onta saat tadi sulit kendarain, nyari sulit sekali. Dari 100 onta yang bisa mengendarai apa? Ontanya nggak bisa mengendalikan. Sekarang apa? Hati-hati, mencari orang hebat banyak, tapi orang hebat yang berakhlak itu yang sulit. Mencari orang cantik, tapi cantik yang berakhlak, apalagi jelek gak berakhlak. Berarti akhlak intinya itu. Nah ternyata ini, sambil nunggu bersama, ya kira-kira 2 jam lagi bersama saya. Nah ternyata para ulama tasawuf memperbaiki akhlak bukan dengan otak, bukan dengan ilmu, bukan dengan knowledge. Sehebat apapun kau ngaji, hanya dengan otak aja untuk memperbaiki akhlak, ngerti tapi nggak melaksanakan. Contoh, mamanya. Ada nggak di antara tetangga kita Islam tapi nggak sholat? Ada nggak? Kalau ada orang Islam ditanya nggak sholat, kita bertanya kepada dia, Pak, Bu, sholat apa enggak? Jawabannya enggak. Dosa apa enggak? Dia tetap jawabannya dosa. Kenapa dia udah tahu kalau nggak sholat itu dosa, tapi nggak sholat? Karena pemahaman dia hanya di otak, tidak sampai ke hati. Itu masalahnya. Paham kalau nggak sholat dosa, tapi hatinya belum masuk. Sehingga untuk perbaikin akhlak adalah harus ada proses taswiyatul qalbi, pembersihan hati. Dan situ mulainya. Walaupun apal innallaha wa malaikatahu, kata selawat umpamanya, sampai ziarah makam Rasul berkali-kali, sampai melaksanakan ibadah-ibadah banyak kali, tapi kalau nggak di otak, di hatinya, sulit untuk akhlaknya bisa berubah. Maka programnya perbaikan akhlak adalah dimulai dari membersihkan hati. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang di sini hatinya bersih semuanya. Ternyata untuk membersihkan hati perlu pakai proses. Karena kan diam-diam kita ini banyak penyakitnya di hati kita ini. Contoh mamanya, mohon maaf. Haji iya, selawat iya, ratib iya, yasin iya, ngomongin orang iya. Tahu nggak kalau ngomongin orang itu dosa? Tahu nggak? Itu hanya di otak, tapi nggak sampai sini. Kalau sampai sini, dia akan ngaji tapi nggak ngomongin orang. Malah ada yang ibu-ibu subhanallah sambil nunggu ustazahnya ngomongin ustazahnya loh. Begitu ustazahnya udah mulai turun dari mobil, diam datang. Itu kan hatinya yang gak baik itu. Subhanallah. Ternyata mohon maaf, godaan-godaan untuk seperti itu bukan sekadar orang awam. Kadang-kadang kiai juga bisa digoda oleh setan. Ceramahnya hebat, Qur'annya hebat, selawatnya hebat, gelangnya. Tapi kadang-kadang bisa digoda sama setan. Apa? Akan ada perasaan sum'ah, perasaan merasa dirinya hebat. Merasa ceramahnya paling bagus, merasa ceramahnya paling diterima, merasa apa? Jika ada rasa takaburnya, itu juga menjadi penyakit. Berarti inti yang paling pokok adalah bagaimana kita berikhtiar untuk membersihkan hati. Kalau hatinya bersih, ayo kita ikhtiar bersama-sama, banyak tobat, banyak takarrub kepada Allah, banyak introspeksi dan banyak perbaiki diri. Insya Allah untuk niru kepada akhlaknya Rasul akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua yang hadir hatinya baik semuanya. Biasanya orang yang hatinya baik dia nggak sayang untuk beribadah untuk kesuksesan akhirat.
beribadah untuk ke surga akhirat, karena satu saat kita akan meninggal dunia semuanya. Mudah-mudahan pada waktu meninggal husnul khotimah. Nah, orang yang hatinya baik, dia akan investasi untuk akhirat. Saya ingin nanya, kita jadi nih. Di Arisalah ini yang pergi umroh yang sudah dipimpin Arisalah kira-kira sudah 10.000 orang. 10.000 orang, subhanallah. Karena setiap tahun hampir 1.000 yang kita bimbing. Untuk travel kan kurang lebih 10 tahun, jadi 10.000 yang sudah pernah umroh. Yang sudah haji kira-kira 6.000 yang sudah haji. Kemudian yang sudah daftar haji tinggal nunggu berangkat kira-kira masih ada 3.000 orang. Orang mau mengeluarkan untuk haji, orang mau mengeluarkan untuk umroh karena dia yakin ada balasan di akhirat. Kalau dia nggak yakin, nggak mungkin dia mengeluarkan jutaan untuk sampai haji dan umroh. Maka orang akan enteng jual sesuatu untuk haji, enteng jual sesuatu untuk umroh, karena uang yang digunakan haji dan umroh akan mengantarkan kita di akhirat nanti ke dalam surga. Amin. Tetapi orang yang belum paham, mikir-mikir, kalau mau haji mikir haji apa mobil dulu ya, haji apa kontrakan dulu. Tapi kalau yang yakin hatinya baik, akhiratnya betul-betul yakin, tetap akan mementingkan akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal, urusan akhirat jauh lebih utama ketimbang dunia. Akan ambil contoh. Ibu-ibu yang belum mau haji, ibu-ibu yang belum mau umroh, umpama sekarang punya gelang, punya kalung. Mau dijual haji sayang, dijual untuk umroh sayang. Sehingga nggak mau haji, nggak mau umroh, padahal kalung ada, gelang ada. Ibu-ibu kalau meninggal, kalung dibawa apa enggak? Cincin dibawa apa enggak? Ibu punya kalung nggak dijual untuk haji, untuk umroh, kemudian ibu meninggal dunia duluan, kalung nggak dibawa, gelang nggak dibawa, sama suaminya buat apa? Memang ada yang begitu ada. Nah, utamanya punya gelang, punya kalung, senang sekali. Udah ngumpulin dari tahun-tahunan bisa beli gelang, bisa beli kalung, senang sekali. Meninggal, kan gelang sama kalung nggak dibawa kan? Suaminya masih agak muda. Ibu-ibu kalau meninggal dunia dulu, suaminya masih agak muda, kalau nikah lagi boleh apa enggak? Ya boleh, kenapa nggak boleh? Orang belum meninggal aja. Oke. Nah, berarti kalau begitu bisa pilih. Kalau ibu punya kalung, punya gelang, nggak mau haji, nggak mau umroh, pilih untuk haji, apa pilih gelang apa kalungnya untuk baik, berarti apa? Kita berpikir, ayo merenung. Kita akan tinggalkan semuanya. Maka kami mohon Bapak dan Ibu sisihkan sebagian rezekinya untuk investasi akhirat. Salah satunya di pesantren Arisalah sedang pembebasan tanah untuk wakaf pengembangan pesantren. Harganya 1 meter 1.250.000. Kita beli 1.000 berarti 1.250.000.000. Sekarang sudah terbayar kira-kira 800 juta, tinggal sekian ratus juta. Nah, ibu boleh mewakaf semeter boleh, setengah meter boleh, 1/4 meter boleh, 1 senti juga. Boleh kan? Ya, makanya 100.000 itu kan 10 dari 10-10-nya pokok berapa aja boleh. Ayo kita sisihkan sebagian diri kita untuk menginfakkan, mewakafkan pesantren Arisalah dan anak-anak yatim. Ayo kita baca salawat bersama. Silakan tukang itunya. Rasulillah, salatu
يوم
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. Maulid asal dengan acara yang dapat mendorong keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, bukan untuk maksiat. Alhamdulillah saya dibaca maulid. Betul Bu? Halo? Baca sholawatan, ya kan? Baca maulidnya apa tadi? Dulu orang Betawi kalau baca maulid yang dibaca Al-Barzanji. Betul? Dulu anak-anak hafal, tapi itu dulu anak kelas 2 baca nomor 1 Al-Jannatu wa na'imuha Sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Abtadi'ul imla bismillatil mustadirram faidal alama ana lahu. Itu pasti yang hafal orang dulu. Orang dulu hafal, kalau yang sekarang prep. Kelas 3 baca nomor 2 wa ba'du fa'akulu huwa Sayyiduna Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhus saniyah. Pasti hafal orang. Nomor 3 yang lebih besar lagi, walamma apa? Oh, nasabun dilewati atirillahumma qabrahul min sholatin Allahumma sholli wa sallim walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil. Ini dalilnya Muhammadiyah katanya. Jadi berjanji itu orang Muhammadiyah. Dalilnya walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil. Masa Muhammadiyah nggak mau berjanji? Padahal disebutkan dalam berjanji. Nomor 4 walamma tamma min hamlihi ala syahrani ala masyhurin aqwalil marwiyah. Yang paling terakhir dibaca yang paling tua, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Ustadznya yang baca doa Allahumma ya basitol yadaini bil atiyah. Tapi orang dulu. Alhamdulillah. Dibaca apa enggak tuh? Halo. Ini pada tidur sih. Halo. Diangkat terbangnya. Bu, mau nggak sholawatan dulu Bu, supaya nggak nganggur tuh Bu. Iya. Halo. Coba kayaknya bagus terbangnya. Dan beli. Yang susah apa yang gampang?
Oh, yang gampang nih. Sholawatan yang paling populer di majelis taklim kaum ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin limil qulubi wa dawai. Ini baru percobaan, Bu. Kita akan sholawatan 10 kali, nanti saya baru turun. Siap? 10 kali siap? Saya yang nggak siap. Ya, dihitung ya. Coba itu yang paling mudah, yang agak sulit sekarang. Apa ya? Rokok aina wasyauqa wa hidayta tarafata ishqa wa ataitu ila habibi wahda yaqulu wa rifqan salli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. 2 ya, 8 lagi. Mengapa orang-orang Islam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Li'annal muslimina yuhibbunahu hubban 'azima. Karena kita sebagai orang Islam mencintai Nabi. Halo. Bener nggak kita mencintai Nabi? Survei membuktikan. Kata Imam An-Nawawi, sidqul mahabbah ala salasi fisolin. Kebenaran cinta itu dibuktikan dengan 3 perkara. Ibu-ibu cinta sama suami bener apa enggak? Bener apa enggak? Bener. Dibuktikan dulu. Pertama, ayah taruh kalama habibihi ala kalami ghairihi. Lebih memilih mendengarkan omongan orang yang kita cintai daripada omongan orang lain. Kira-kira kalau suami sedang ngomong didengerin apa kagak? Alhamdulillah didengerin. Bener Pak? Bener, tapi itu dulu. Didengerin tapi dulu. Suami ngomong didengerin. Begitu punya anak 2, suami ngomong didengerin apa kagak? Ya, kadang-kadang didengerin, kadang-kadang. Begitu anaknya 4, cuannya seret,
Suami ngomong panjang kali lebar, didengerin apa kagak? Ngomong sama ember. Ada nggak yang begitu? Mana orangnya, Bu? Lalu kita mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih memilih mendengarkan sholawat daripada yang lain. Sholawat. Halo, halo Bu, halo. Ada orang Jawa nggak nih? Coba angkat tangan orang Jawa. Kalau begitu ada Jawa-Jawanya juga sekarang. Siap? Padang bulan, padangi koyok, rembulane sing awe-awe. Padang bulan, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wal akhirin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, salli ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mujib ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an maksiatik, wa bi fadlika amman siwak. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا لباس العز والتكريم. اللهم طول العمر مع أدنا هذه الرسالة ما دامت السماوات والأرض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.